Bang Farhat, ini melihat dari sekarang lagi ramai kasusnya Opung Hotman yang dimana beliau membantu atau membela dari Febri Ardiansyah. Ini seperti apa nih melihat akhirnya Opung Hotman mau membantu Febri sendiri? Dulu yang benar, yang bengkok gitu. Ya. Terus kursi kalau duduk di sudut. Oke, jadi apa yang dilakukan Hotman Paris Hutapea dalam membela Pak Febri Ardiansyah, Jampitsus yang mundur, itu sudah sesuai dengan aturan, baik aturan hukum maupun etika. Tidak ada yang salahkan, karena dalam undang-undang advokat itu, dalam KUHP, itu bahwa pengacara itu tidak bisa menolak suatu perkara. Bahkan dia wajib sekalipun tidak dibayar. Jadi kalau semua pengacara memilih perkara yang menang saja, maka orang yang kalah nggak perlu pakai pengacara dong, logikanya. Kalau kalian anggap yang salah nggak boleh dibela. Justru kehadiran advokat itu diwajibkan, terutama yang ancaman hukuman di atas 5 tahun. Nah, kalau di KUHP lama itu pasal 56 KUHP. Jadi kalau orang yang tidak mampu, butuh pengacara, bahkan dibiayai oleh negara, rodeo. Jadi jangan berpikir bahwa Pak Hotman tidak boleh menangani perkara. Jadi sepanjang dia dibutuhkan, dia diminta, itu dia wajib dan tidak boleh menolak. Sekalipun oleh keluarga maupun istrinya nggak bisa menolak, karena itu adalah tugas tanggung jawabnya sebagai advokat. Profesi yang mulia ini, ya kalau ditunjuk juga sama hakim, jaksa, polisi, dia bisa. Tidak bisa lari dari kenyataan dengan alasan sibuk, dengan alasan begini. Walaupun 1 hari sebelumnya, dia misalnya menghujat kliennya. Dia perkatakan misalnya, AAIIUEO, bahwa dia nggak akan membela orang ini. Tiba-tiba besok orang yang datang minta tolong sama dia nggak bisa menolak. Dan tidak menjatuhkan atau meruntuhkan semangat pembelaan buat Hotman Paris. Ketika kemarin misalnya dia menyerang Febri, kemudian hari ini dia membela, tidak salah. Makanya buat anaknya Hotman Paris, kamu jangan serang bapakmu. Kamu masih pengacara baru, mempermalukan ayah kamu, bahwa ayah kamu tidak konsisten. Kalau bicara masalah pengacara pembelaan itu bukan bicara orang kaya orang miskin, tapi tanggung jawab, profesi. Di situ tidak dikatakan orang miskin dihukum berat, orang kaya dihukum tinggi, orang miskin nggak boleh pakai pengacara, orang kaya pengacara. Siapapun yang menghadapi ancaman hukum keselamatan wajib dampingi pengacara tanpa tidak dipilih. Dan kalau ditolak bisa kena kode etik. Nah, kemudian dengan polemik yang terjadi saat ini, menurut saya wajar-wajar saja. Saya juga kalau ditunjuk saya tidak bisa menolak sebagai pengacara Pak Febri. Karena saya tidak ditunjuk, ya saya juga tidak boleh menyodorkan diri atau memaksa. Karena saya adalah pengacara pembela kaum lemah, punya lembaga hukum, bantuan hukum, dan seorang advokat aktif, ya jadi selama saya berbicara objektif, tidak berpihak, dan bicara dengan dasar-dasar dalil hukum yang benar, etika, tata cara, ya saya rasa sih tidak sah-sah saja gitu. Justru pemeriksaan Bang Febri kalau nggak ada pengacara bisa dinyatakan karena mutlak wajib didampingi pengacara. Tapi menurut gimana tujuannya apa sih Bang Hotman jadi pengacaranya Febri ini? Karena sebelumnya kalau pengacara itu kan menyangkut kepercayaan. Nah, kalau orang dipercaya, masalah dibayar tidak dibayar kan itu rahasia. Tapi kontra nih sama pernyataan ketika dia jadi kuasa hukumnya Nadiem. Bilang pelit apa sih? Kalau Nadiem memang kaya raya,
kekayaannya katanya 5 triliun. Iya. Belum keuntungan dari vonis dan harus menggantikan kerugian negara. Bang Otman kan bilang pelit gitu kan. Tapi kalau Ya nggak ada hubungan, biar aja, itu haknya dia. Kalau orang tidak membela karena dia pelit, tidak apa-apa. Tapi kalau dia mau membela tanpa dibiayai, nggak apa-apa juga gitu. Nah, menurut abang sendiri kasus ini tuh apakah kasus settingan kah atau memang pure konflik keluarga sih bang, kalau dilihat dari kasus ini saling sindir terus jadi apa tuh menuduh begitu. Ini lihatnya kasusnya gimana nih bang? Ya mungkin karena gini, anaknya Hotman Paris ini kan pengacara, dia takut dia dihujat, ikut bapaknya, mending dia ngelawan bapaknya, kan kira-kira seperti itu. Oh, iya. Padahal bapaknya nggak salah. Yang salahnya anaknya menyerang bapaknya justru sekarang bagi saya. Kalau saya disuruh bela Hotman Paris dan anaknya, saya bela Hotman Paris lah. Kenapa? Karena Hotman Paris sudah benar. Walaupun kemarin dia nggak setuju berlawanan dengan, kan kecuali dia jadi pengacara pelapor atau pengacara polisi, tiba-tiba dia jadi pengacara Jampitsus. Itu memang berbeda kiri kanan. Tapi kan dia kan justru hanya sebagai orang tengah yang menyatakan ini sudah benar, sudah tepat dan mendukung kepolisian. Besoknya dia dipanggil jadi pengacara, ya tidak salah. Dipanggil itu kalau dia dicari, dia datang, kemudian saya menolak. Nah itu nggak boleh. Jadi tidak ada kata menolak dalam pengacara, karena pengacara itu memang yang dibela itu memang dua-dua, baik pelapor maupun terlapor. Jadi kalau ada satu perkara ada dua pengacara yang berlawanan. Seperti hakim. Kalau ada 1000 dia putus perkara, orang yang suka, ada juga. Berarti ada 2000 orang berperkara, 1000-nya lagi nggak suka sama mereka, pasti. Nah pengacara juga begitu. Ada kalanya menang, ada yang kalah. Saya juga nggak pernah juga jadi pengacara menang selamanya. Ya memang kalau kasus yang memang orang dizolimin, dikriminalisasi, dan ternyata kalau kita bela menang. Tapi kalau penjahat sesungguhnya dan mengakui kesalahannya, minimal kurang hukumannya. Asal kooperatif dan jujur, tidak memberi keterangan yang berbelit, menerima kesalahan dan janji tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, jadi dalam kasus Hotman Paris ini memang heboh. Saya melihat ya itulah resiko jadi pengacara. Kita aja bisa ribut sama istri gara-gara membela lawan yang kawannya itu adalah temannya istri yang korban. Itu tidak masalah. Kalau Hotman Paris, anaknya aja takut dihujat juga. Akhirnya jadi pro kan, yang pro anaknya, yang pro itu. Padahal anaknya tidak mengerti itu. Tapi ada kecurigaan sih guys, kayak sekarang kan Hotman kan bergeraknya ke Balai Jaksa gitu. Lalu mungkin nggak sih kedepannya karena pengennya menyerang bapaknya, ada kemungkinan nggak sih dia berpihak kepada Polri? Kapolri? Ya nggak masalah. Ada Kan kalau pengacara nggak kayak agama. Polri. Kalau agama, bapaknya Islam, anaknya Kristen. Bapaknya Islam, Kristen, anaknya Kristen. Kalau pengacara, kecuali saya dulu, ayah saya hakim agung. Saya pengacara, begitu pas berbenturan dengan persoalan itu ya kalau enggak saya mundur atau bapak saya mundur, nggak menangani perkara saya, kan seperti itu. Ya kalau Hotman, kalau anaknya satu kantor dengan Hotman Paris, kemudian anaknya mau berseberangan, ya berarti anaknya bisa dilaporin sama Hotman Paris untuk diberhentikan sebagai pengacara. Nah tapi langkah yang dilakukan Hotman Paris membela Bang Febri udah tepat, tidak melanggar kode etik. Justru kalau dia menolak itu melanggar kode etik. Nah, bersyukurlah Hotman Paris yang dipilih. Saya yang berteman sudah hampir 25 tahun lebih dengan Bang Febri, dia nggak pilih saya jadi pengacaranya. Dengan Idon, saya pengacaranya nggak pilih juga saya sebagai pengacaranya. Ya kan, saya lebih dekat sama Hotman Paris. Saya bisa berkomunikasi, saya bisa datang setiap waktu telepon satu. Tapi rekam jejak saya tidak pernah menjadi kaki tangan ataupun menjadi menangani perkara yang sama, minta tolong penangguhan. Itu nggak pernah. Jadi saya merasa tenang-tenang saja. Dulu awalnya saya merasa cemburu sama teman-teman yang lain kok. Jadi baik semua teman-teman pada kaya raya. Tapi setelah kejadian ini saya juga punya ada hikmahnya kan.
Tapi saya masih percaya bahwa Bang Febri tidak seperti itu. Kalau Idon mungkin berubah,